Halo semua, selamat datang di channel Andika 2963. Pada kali ini, kita akan membahas suatu materi tentang wabah yang menyerang dunia kita ini, atau bisa disebut COVID-19, namun menurut pandangan Islam. Oke, langsung saja, karena saya nggak suka basa-basi, tapi intro dulu kali ya. Oke, langsung saja guys. Virus COVID-19 ini adalah virus baru ya, yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kemudian menyebar dengan kecepatan luar biasa ke seluruh dunia. Telah menimbulkan korban sakit dan meninggal dunia yang terbilang tidak sedikit. Akibatnya, timbul kepanikan di banyak kota maupun negara, termasuk Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Karena itu, pemerintah menetapkannya sebagai bencana nasional. Dengan demikian, masalah ini tidak lagi ditangani oleh Kementerian Kesehatan, akan tetapi sudah beralih kepada Nasional Penanggulangan Bencana atau BPNB. Tokoh-tokoh Islam menyikapinya beragam, mulai dari yang sangat berhati-hati dengan menempatkannya secara rasional dan proporsional, sampai yang emosional dengan menganggapnya sebagai bagian dari azab Allah disebabkan dosa-dosa yang diperbuat sebagian hambanya. Perspektif agama apapun tentu akan sangat mempengaruhi para pengikutnya, karena dari satu sisi ia berdimensi beyond atau lebih tinggi dari rasio manusia. Karena itu, seringkali ilmu pengetahuan tidak mampu menjangkau kebenaran agama, walaupun dalam Islam sangat menghormati rasio manusia. Sementara di sisi lain, agama juga berdimensi pribadi yang memiliki sifat sangat subjektif. Karena itu, berbagai isu yang dikaitkan dengan agama menjadi sangat sensitif dan mudah membakar emosi. Jika lepas kendali, bisa sangat destruktif. Merujuk pada berbagai komentar, terutama yang tersebar di media sosial, maka isu masalah virus corona yang dikaitkan dengan Islam sudah berkembang terlalu jauh. Sadar atau tidak, para penulisnya sebenarnya telah menumpangi isu ini untuk menumpahkan kemarahannya atas perlakuan sejumlah negara terhadap umat Islam, khususnya di negara yang penduduk Islamnya sebagai minoritas. Sementara di tingkat nasional, kekecewaan politik ke kelompok tertentu ditambah himpitan ekonomi ikut mempengaruhi suasana kebatinan mereka dalam menyikapi berkembangnya virus corona di tanah air. Akibatnya, cenderung hanya menyalahkan sejumlah pihak. Kita sebaiknya tidak panik dan tetap tenang menghadapi semua ini dengan menempatkan secara rasional dan proporsional. Karena hanya dengan cara ini kita bisa menyikapi secara benar, kemudian mampu memilih tindakan yang terbaik. Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan Islam? Ada dua tulisan yang sudah tersebar yang layak dirujuk. Pertama, tanpa nama penulisnya, yang mengingatkan bagaimana saat Khalifah kedua Umar bin Khattab menyikapi wabah Ta'un Amwas atau penyakit menular yang melanda wilayah Syam waktu itu. Umar dan rombongan yang mendengar berita adanya wabah tersebut sebelum memasuki wilayah itu menghadapi perdebatan para sahabat. Apakah akan meneruskan perjalanan atau kembali ke Madinah? Sebagai pimpinan, Umar memutuskan tidak meneruskan perjalanan dengan alasan kita memilih takdir satu dan meninggalkan takdir yang lain. Artinya ikhtiar manusia menjadi penting dalam masalah ini. Pada bagian lain, dengan merujuk hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari yang menyatakan jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat ini. Hal ini sejalan dengan metode medis modern yang dikenal dengan istilah karantina. Kedua tulisan Imam Syamsi Ali yang mengingatkan pentingnya mengambil pelajaran atas berbagai peristiwa yang terjadi, sabar menghadapinya, lalu mencari hikmahnya di balik semua itu, sembari tidak berhenti untuk terus berdoa kepada Allah SWT. Dengan menggunakan istilah yang dipakai oleh Ketua Muhammadiyah, Haidar Nasir, menghadapi masalah virus corona kali ini sebagaimana kita menghadapi masalah pada umumnya, perlu menggunakan pendekatan nasional dan spiritual dengan berikhtiar dan berdoa. Dengan demikian, umat Islam tidak hanya berhenti dengan mengambil posisi sebagai hakim, akan tetapi sebagai dokter yang menyikapi dan bertindak menolong korban, dan pada saat bersamaan berusaha mencari jalan keluar yang dapat menyelamatkan umat manusia tanpa memandang suku etnis maupun agamanya. Oke guys, seperti itu ada video kali ini. Klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian sehingga kalian bisa memberikan
informasi yang bermanfaat ke kerabat-kerabat kalian, ke keluarga-keluarga kalian, untuk menambah ilmu dan wawasan mereka, sehingga mereka tahu apa yang kalian tahu. Oke, terima kasih, dan next video selanjutnya.